Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini diperkenankan oleh Allah kembali bertemu dan berkumpul di dalam majelis ilmu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, secara singkat saya mengingatkan kembali, khususnya kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hari-hari yang kita lalui menunjukkan bahwa kematian kita semuanya semakin dekat. Tidak ada satu hari yang berlalu kecuali satu hari itu kita menjauh dari dunia dan satu hari semakin dekat dengan akhirat. Dan kita pun tidak tahu kapan pastinya kita akan meninggal dunia. Maka bersiap setiap waktu dan setiap saat adalah perkara yang terbaik. Dan salah satu perkara yang paling penting yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah memastikan diri kita menjadi ahlu tauhid. Memastikan diri kita menjadi ahlu tauhid. Karena dengan tauhid kita memiliki modal utama untuk masuk surga. Ya. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan keterbatasan suara, karena masih membawa debu-debu dari Aceh yang mengepul. Ketika satu hari tidak hujan, maka debunya hampir menutupi pandangan mata. Namun jika hujan turun, lumpur seolah-olah tidak pernah berkurang. Maka dengan keterbatasan suara, mudah-mudahan masih bisa didengar, terutama ibu-ibu yang di belakang ya Bu, masih terdengar ya Bu suara saya. Dan dikarenakan ada trouble di pengeras suara, maka anggap saja kita ngaji sebagaimana di zaman Nabi SAW. Ya. Dulu Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis-hadis, sabda-sabda beliau tanpa adanya pengeras suara. Sedangkan yang hadir di hadapan Rasulullah bisa jadi sangat banyak. Maka dengan perhatian yang fokus, memasang pendengaran kita, insya Allah walaupun suara tidak terlalu keras,
Mudah-mudahan bisa terdengar dan mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi pada malam hari ini saya hanya ingin merefresh tauhid kita ya. Jadi temanya refresh tauhid kita. Merefresh artinya melakukan penyegaran kembali. Karena jika tidak kita bahas, jika tidak kita kaji, syaitan setiap waktu dan begitu pula hawa nafsu kita membelokkan kita dari jalan kebenaran. Mungkin kita merasa, saya sudah ngaji cukup lama, saya sudah mengenal Quran, mengenal hadis, ada mungkin saya berbuat syirik. Maka bisa jadi kita melakukan syirik yang kecil. Bisa jadi kita melakukan syirik yang khafi, yang terselubung. Kalau kita tidak memalingkan ibadah kepada selain Allah, karena syirik besar itu adalah sarful ibadati li ghairillah. Jenis ibadah apapun yang kita palingkan, kita arahkan, kita niatkan untuk selain Allah, termasuk syirik besar. Dan ibadah itu banyak Bapak Ibu. Termasuk doa, termasuk berkorban. Ya. Termasuk istighotsah, meminta kepada Allah agar dijauhkan dari bencana. Kalau itu dimintakan kepada selain Allah, maka termasuk syirik yang besar. Termasuk isti'adzah, minta perlindungan. Ini adalah bentuk ibadah, bagian dari doa. Kalau minta perlindungan kepada selain Allah, jatuh pada syirik besar. Karena ini jenis ibadah yang dipalingkan. Kemudian isti'anah, minta pertolongan. Ya. Maka mungkin, mudah-mudahan, insya Allah Bapak Ibu dan saya terbebas dari syirik-syirik yang besar dengan ngaji selama ini. Tapi pertanyaannya, apakah kita lolos dari syirik yang kecil? Apakah kita lolos dari syirkun khafi, syirik yang terselubung? Apakah selama ini kita sudah benar-benar bebas dari riya yang merupakan syirik kecil? Yang kadang-kadang kita sudah berusaha ikhlas, murni, ibadahnya untuk Allah, tapi ada unsur lain di sana. Kalau syirik besar kan memang frontal, secara total ibadahnya dipersembahkan untuk yang lain selain Allah. Tapi kalau syirik yang kecil, sebenarnya ibadahnya kepada Allah, tapi ada niat-niat lain di sana. Ada motif-motif lain, ada tendensi lain. Biasanya dari perkara-perkara dunia. Mungkin berupa harta yang diharapkan. Kalau harta lolos, saya ibadah, ngapain cari harta? Wong saya ibadahnya karena Allah. Tapi kadang tidak lolos dari keinginan dipuji oleh manusia. Kalau bebas dari pujian, bebas dari tendensi harta, bisa jadi kita jatuh pada inginnya dihargai, ingin dinilai, ingin dianggap, ingin diwongno, istilah orang Jawa. Padahal kita ibadahnya kepada Allah, tapi niatnya supaya saya diwongno oleh orang-orang. Ya. Bahkan yang sering kali menimpa kita adalah hubbur riasah, cinta kedudukan. Ya. Cinta jabatan. Jabatan ini tidak harus jabatan dalam urusan pemerintahan. Mungkin di sebuah yayasan, di sebuah organisasi, mungkin di sebuah ketakmiran, kita sangat mencintai kepemimpinan. Saya ingin jadi orang yang dianggap oleh jamaah saya ingin dianggap oleh teman-teman saya, sehingga akhirnya keikhlasan kita terkotori. Apakah kita lolos dari hal-hal seperti ini yang kadang lolos, kadang juga tidak lolos? Kalau lolos dari syirkul asghar, syirkul asghar, syirik yang kecil yaitu riya, apakah juga kita lolos dari syirik yang terselubung? Apakah kita masih mengatakan saat sakit lalu berobat, lalu sembuh, lalu kita mengatakan saya disembuhkan dokter si fulan? Syirik yang terselubung. Ketika
terjadi bencana, misalkan yang sering angin puting beliung. Kalau kita mengatakan ini kerusakan oleh angin, dan ini termasuk syirik yang terselubung karena bencana datangnya dari Allah. Angin ini tunduk kepada Allah. Dia berhembus atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita menyimpulkan bahwa ini ya gara-gara angin, ya. Padahal semua itu karena Allah. Allah yang mendatangkan bencana dengan sebab angin. Allah yang menyembuhkan penyakit kita dengan sebab dokter dan obat. Nah, hal-hal seperti ini Bapak Ibu jamaah sekalian, bisa jadi kita masih terjatuh di dalamnya. Maka butuh di-refresh kembali, karena Bapak Ibu jamaah sekalian, ternyata modal utama mengarungi kehidupan baik dunia dan akhirat itu adalah kalimat la ilaha illallah. Saya ingin menekankan kembali, saat di dunia maupun di akhirat kita akan diteguhkan oleh Allah itu dengan kalimat la ilaha illallah. Bukan hanya di akhirat, di dunia dan di akhirat. Bisa Bapak Ibu buka surat Ibrahim, surat 14 ayat 27. Surat Ibrahim, surat 14 ayat 27. Enggak, barangkali ada yang membaca, dipersilahkan. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Nah, Allah berfirman surat Ibrahim surat 14 ayat 27. Yusabbitullahu alladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan orang-orang beriman dengan apa? Allah teguhkan mereka. Bil qaulis tsabit, dengan qaulus tsabit. Nanti kita bahas. Allah akan meneguhkan orang-orang beriman dengan qaulus tsabit dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang zalim, dan Allah berbuat apapun yang Allah kehendaki. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, di muqaddimahnya Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa tafsir terbaik adalah tafsirul ayah bil ayah. Tafsir ayat dengan ayat. Yang kedua, menafsirkan ayat dengan hadis yang sahih. Ini tafsir yang terbaik. Sebagai tambahan, yaitu ijma para sahabat. Artinya para sahabat itu bersepakat. Jika berbeda pendapat, pilih salah satunya. Ini yang paling utama urutannya. Maka apa yang dimaksud qaulus tsabit? Karena Allah mengatakan Allah akan meneguhkan orang-orang beriman di dunia dan akhirat dengan qaulus tsabit. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, idzabtala al-muslima fi qabrihi wa yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fadzalika tafsiru ayah yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata Rasulullah, ya, seorang muslim ketika diuji di alam kubur, uji di sini ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Ketika seorang muslim diuji, ditanya, dites oleh malaikat munkar dan nakir di alam kubur, dan dia adalah orang yang bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kata Rasulullah, itulah tafsir surat Ibrahim ayat 27. Jadi qaulus tsabit, ucapan yang teguh itu adalah kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Jadi orang yang bersyahadat itu diteguhkan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Kalau kita benar-benar memahami la ilaha illallah dan menerapkannya, mengaplikasikannya, tidak membatalkan la ilaha illallah, benar-benar disiplin memahami, mengamalkan, menerima tuntutannya, tidak dibatalkan la ilaha illallah ini dengan kesyirikan, pasti kehidupan kita di dunia ini akan diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bertauhid itu hidupnya enggak gampang goncang.
Karena benar-benar segala hal dia kembalikan kepada Allah. Bayangkan, orang-orang bertauhid itu bahkan dia tidak mampu menyerahkan dirinya sendiri kepada dirinya walaupun seketipan mata. Bukankah Rasulullah telah mengajarkan satu zikir yang berbunyi, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ainin abada. Wahai zat yang maha hidup dan berdiri sendiri, dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu, aku beristighosah, aku meminta hilangkan segala bencana ini dan perbaiki untukku setiap permasalahanku. Ya Allah, perbaiki semua urusan saya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri walaupun hanya sekedipan mata. Ya Allah, saya ini gak sanggup ya menanggung, bertanggung jawab untuk diri sendiri walaupun sekedipan mata. Semuanya atas pertolongan Allah. Saya gak mampu apapun walaupun 1 detik. Jadi ya Allah, jangan biarkan saya ini lepas dari kendalimu ya Allah, dibiarkan walaupun hanya seketipan mata. Saya gak mampu menguasai diri saya sendiri. Wala takilni, jangan serahkan saya kepada diri saya sendiri, karena saya selalu berserah kepadamu ya Allah. Jadi orang-orang bertauhid sepanjang waktu 24 jam hidupnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa Allah. Dia mencintai Allah, dia berharap kepada Allah, dia takutnya kepada Allah, dia menggantungkan nasibnya kepada Allah, dia berharap kepada Allah, minta kesembuhan kepada Allah, minta rezeki kepada Allah, sambatnya kepada Allah. Allah, Allah, Allah terus. Sudahkah kita seperti itu? Kalau kita seperti itu, hidup ini ya akan mantap, teguh kehidupan kita, nggak gampang goncang. Karena apa? Dia selalu mengandalkan Allah, zat yang maha sempurna, yang maha segala-galanya. Tapi orang itu kalau tawakalnya lemah, tauhidnya lemah, ya, banyak mengandalkan makhluk, hidupnya nggak akan pernah teguh, tidak akan pernah tenang, goncang terus. Kalau urusan rezeki kita serahkan kepada bos, yang istri menyerahkan rezekinya pada suami, gampang goncang. Bosnya meninggal, goncang. Suaminya meninggal, goncang. Karena selama ini mengandalkan itu. Ya. Kalau kita banyak berharap kepada manusia, kita akan sering kecewa. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, orang-orang beriman Allah akan teguhkan dalam kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Dengan apa? Dengan qaulus sabit, dengan tauhid, dengan la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini benar-benar kita harus serius Bapak Ibu jamaah sekalian memperbaiki tauhid kita. Ya. Pastikan saat ini sampai nanti kita meninggal, yang kita juga nggak tahu kapan datangnya kematian itu, pastikan tauhid kita bersih, murni, tidak terkotori dengan perbuatan syirik, baik yang besar, yang kecil maupun yang terselubung. Ya. Kalau kita sudah bertauhid, tidak mencampur tauhid kita dengan kesyirikan, maka selain diteguhkan oleh Allah di dunia ini kita mendapatkan bimbingan, nggak gampang belok. Dan di akhirat bebas dari segala azab Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan dalam surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 82. Surat Al-An'am ayat 82. Monggo bisa dibaca? Surat Al-An'am ayat 82. Surat 6 ayat 82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Ini kan sering ya kita bahas ayat ini, tapi ini merefresh kembali, mengingatkan kembali penyegaran tentang tauhid kita. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid,
dan tidak mencampur iman atau tauhid mereka dengan kezaliman, mendapatkan dua hal. Mereka mendapatkan keamanan dan petunjuk. Keamanan dan petunjuk. Di sini ada penjelasan. Fayakunu al-makna al-amnu min kulli adzabin. Yang dimaksud aman di sini adalah aman dari setiap siksaan. Aman dari semua siksaan. Dan Imam Hasan Basri mengatakan, ulaika lahumul amnu, mereka mendapatkan keamanan adalah fil akhirah, di akhirat aman. Aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di akhirat itu di alam kubur, karena alam kubur adalah alam akhirat dan itu persinggahan pertama. Makanya Imam Masruq pernah mengatakan, ma gobattu syai'an bi syai'in, ya, illa bi mu'minin fi qabrihi qad amina min azabillahi wastirahu minad dunya. Kata Imam Masruq, beliau mengatakan, saya ini tidak pernah iri seiri seorang mukmin yang sudah meninggal. Saya itu nggak pernah iri, melebihi iri saya, iri yang positif ya, dengan seorang mukmin yang ada di alam kubur. Jadi orang beriman yang sudah meninggal diiri oleh beliau. Yang kadang kita mikir, enak masih hidup, oh, kasihan ya ini sudah meninggal gitu ya. Kadang kita merasa seperti itu ya. Ada teman kita yang selama ini bersama, saenore wong es meninggal. Apalagi itu orang yang kita cintai, ya Allah, apalagi anak ya. Karena anak ini umurnya di bawah kita, masih muda, kasihan ya, kasihan ya, kasihan. Kadang kita terbawa perasaan seperti itu. Padahal kalau direnungkan secara mendalam, Imam Masruq seorang ulama besar sampai mengatakan, saya itu nggak pernah seiri kepada orang beriman yang sudah meninggal dan ada di alam kubur. Kenapa iri? Karena dia dipastikan sudah aman dari azab Allah dan dia istirahat dari dunia yang melelahkan ini. Bapak, sebenarnya hidup di dunia ini banyak keruwetannya Pak ya. Capek kadang Pak ya. Capek Allah. Kalau nggak ingat ya surganya Allah itu capek Pak hidup ini Pak. Banyak sekali permasalahan, banyak sekali urusan, banyak sekali keruwetan. Belum lagi godaan setan, hawa nafsu dan sebagainya. Kalau orang sudah meninggal dan dia meninggal di atas iman, di atas tauhid, orang yang saleh, dia aman sekarang itu, sedang aman, tidak tersentuh azab Allah sama sekali, dan istirahat total dari urusan dunia yang ruwet dan melelahkan, banyak hal menyakitkan. Ada aja Pak masalah dunia itu. Nah kalau sudah meninggal di alam kubur, tenang. Ya tenang, sebenarnya begitu hakikatnya. Ini hiburan bagi kita yang sedih kadang ya, ditinggal orang yang kita cintai, tapi kita kembali ingat, oh iya ya, seorang mukmin yang meninggal dalam keadaan baik, husnul khotimah, di atas iman, aman dari azab Allah, dan dia sedang istirahat dari perkara dunia yang sangat rumit ini. Ya. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, pastikan ya kita cek diri kita. Bagaimana tauhid kita? Masihkah ada kesyirikan-kesyirikan yang kita lakukan? Karena orang-orang yang beriman dan tidak tercampur iman mereka itu dengan kesyirikan, mereka mendapatkan keamanan di akhirat dan wahum muhtadun, mereka mendapat petunjuk di dunia. Ya, ini penafsiran dari seorang tabi'in Imam Hasan Basri, bahwa keamanan yang dimaksud adalah keamanan di akhirat, dan petunjuk itu artinya dia dapat petunjuk di dunia. Beda dengan orang yang ya banyak kesyirikan, ya Allah, jauh hidupnya itu terlunta-lunta, kesesatannya semakin jauh. Ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, dengan modal tauhid, ya, dengan modal tauhid, saat di dunia kita bertauhid, sesaat sebelum meninggal dunia kita mengucapkan kalimat tauhid. Rasulullah menyatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, masuk surga dia. Walaupun ada penjelasan juga dari para ulama, termasuk dari Imam Hasan Basri, bahwa
bukan berarti hanya mengatakan la ilaha illallah tapi selama hidupnya banyak kesyirikan. Tidak ada artinya kalimat itu kalau prakteknya dia bertentangan dengan ucapannya. Ya. Jadi orang yang selama hidupnya bertauhid, menghindari perbuatan syirik yang besar, yang kecil, yang terselubung, di akhir kehidupannya dia mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Makanya kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk mentalkin orang yang akan meninggal dengan kalimat la ilaha illallah, bukan dengan yang lainnya. Walaupun baik, tapi yang dicontohkan Rasulullah, yang diajarkan Rasulullah adalah mengucapkan, membimbingnya la ilaha illallah. Wah, ini orang mau mati bacakan surat Yasin, baca Quran bagus, tapi bukan pada tempatnya. Karena Rasulullah mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi talkin itu bukan setelah dimasukkan ke liang lahat, didiktekan, ya fulan siro ojo deredeg lan gemeter, ya ojo deredeg lan gemeter, ya, dan seterusnya, itu ya diajari. Nah, bukan, talkin itu bukan saat itu, tapi talkin adalah membimbing orang yang akan meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Terus nanti takut kalau la ilaha illallah kepanjangan diganti Allah Allah, nah, ini ngarang lagi. Ya. Nanti kalau la ilaha illallah pas la ilaha terus meninggal gimana? Ada yang beralasan begitu. Jadi hadis Nabi ditentang dengan logikanya. Kalau nanti bilang la ilaha, nah, tidak ada sesembahan, kelak terus mati bagaimana? Kan Allah tahu niatnya. Dia tidak bermaksud, karena yang dimaksud adalah la ilaha illallah, tapi keburu meninggal, tidak masalah. Yang dihitung oleh Allah adalah niatnya. Dia akan mengucapkan la ilaha illallah tapi keburu meninggal. Jadi tidak perlu kita rubah lagi. Nah, maka modal utama saat kita di dunia agar hidup ini tenang, hidup ini tidak banyak kegoncangan, yaitu dengan bertauhid. Saat menghembuskan napas terakhir kita mengucapkan la ilaha illallah, dan saat di alam kubur akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, yang dimantapkan hatinya oleh Allah adalah orang-orang yang bertauhid, yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebagaimana tafsir dari surat Ibrahim ayat 27 tadi. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis yang cukup panjang. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr, riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Saya persingkat ya, tapi yang penting poin pokoknya bahwa Bapak Ibu jamaah sekalian, ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan tauhid. Saat di dunia diteguhkan, saat meninggal diteguhkan, saat di alam kubur diteguhkan. Dan ada satu momen yang mendebarkan bagi kita adalah momen ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat catatan amal kita yang Allah tunjukkan kepada kita. Itu adalah momen yang sangat mendebarkan. Jadi walaupun kita meninggal nanti kemudian ada di alam kubur, itu istirahat tapi sebentar. Alhamdulillah Allah berikan ya kenikmatan bagi orang-orang beriman, setelah capek di dunia istirahat dulu sebelum menghadapi hari-hari yang dahsyat nantinya. Jadi sebenarnya di alam kubur itu cuma santai sejenak. Udah capek di dunia, nanti hari berbangkit itu akan capek lagi. Ya, banyak peristiwa-peristiwa besar, dahsyat, mendebarkan. Bagi orang beriman dibuat istirahat dulu di alam kubur. Kalau orang-orang kafir nggak ada istirahatnya, disiksa terus. Nah, orang-orang beriman istirahat, setelah itu akan menghadapi hari-hari yang dahsyat, dan nanti baru terakhir di surga istirahat kembali, dan itu istirahat yang seterusnya. Ya belum istirahat tak kalau sekarang ini kita ya. Kadang pinginnya tuh pingin istirahatnya mantai, tapi tidak bisa Pak, di dunia ini. Ya. Nah, ada dalam hadis ini Rasulullah bersabda, Innallaha azza wa jalla yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah
Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat akan membebaskan seseorang ya dari umatku di hadapan seluruh makhluk. Maksud dibebaskan ini, orang ini sedang dihisab, sedang disidang, lalu dibebaskan oleh Allah. Tapi prosesnya begitu mendebarkan. Apa yang terjadi kata Rasulullah? Ada seorang mukmin, dia di dunianya ahli tauhid. Lalu diberikan catatan amal, ya, di mana sebagian pendapat dari para ulama nanti yang ditimbang di mizan neraca itu adalah catatannya. Sebagian pendapat mengatakan catatannya. Catatan baiknya ada berapa lembar, catatan buruknya berapa lembar. Dengan lembaran yang per lembarnya sama beratnya, tapi mana yang lebih banyak. Ya. Walaupun ada pendapat lain yang ditimbang itu amal yang diwujudkan sesuatu yang bisa ditimbang. Apakah bisa? Ya, amal kita diwujudkan sesuatu, bagi Allah mudah. Bukankah di alam kubur saja kita ditemani oleh amal kita, berwujud seseorang yang penampilannya bagus, wangi, pakaiannya bagus, aromanya enak. Ketika ditanya siapa Anda? Aku adalah amal kamu. Berarti bisa Pak ya amal diwujudkan sesuatu berbentuk makhluk. Bagi Allah mudah. Ini pendapat. Nah, sebagian ulama berpendapat yang ditimbang itu adalah catatan amalnya. Ada neraca timbangan ya, sisi kanan dan kiri, maka catatan amalnya ditaruh di timbangan itu mana yang lebih banyak. Dan orang ini yang dihadapkan di hadapan Allah akan diberi catatan sebanyak 99 lembar yang tiap lembarnya sejauh mata memandang. Di print out Pak gitu, seret. Dan itu catatan khusus setelah difilter oleh Allah, ini cuma menampilkan dosa-dosanya saja. Ya. Kan kalau orang dulu mikirnya bagaimana nyatetnya ya, bagaimana bukunya ya. Kan kalau kita di era modern gampang, wong kita nyimpen data kita itu nggak sampai 1 giga Pak. Ya. Bahkan di handphone kita yang micro SD itu Pak ya, bahkan ada yang lebih kecil dari itu. Yang micro SD aja itu udah menyimpan berapa catatan ya. Kayaknya jenengan nulis itu Pak, sak belengere itu masih ada space Pak itu. Saya yakin. Apalagi teknologinya Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan malaikat pencatat amal, catat amal baik dan buruknya. Ya, semuanya terrecord dengan rapi, tidak ada yang terlewat karena malaikatnya tidak pernah libur. Tidak pernah ngantuk. Tidak ada jam istirahatnya, tidak ada cutinya. Full 24 jam sehari semalam, 7 hari dalam sepekan, tidak ada istirahatnya, tidak ada liburannya, tidak ada cutinya. Dan semua yang kita lakukan, bahkan apa yang kita ucapkan, semuanya otomatis dicatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari lisan kita kecuali ada malaikat yang mencatat, yang selalu hadir dan tidak pernah mangkir. Ditulis. Nah, setelah ditulis, nanti itu oleh Allah difilter ya. Difilter itu maksudnya dikelompokkan. Ini yang maksiatnya toh. Nah, orang ini dalam hadis riwayat Ahmad ini dimunculkan, ditampilkan seluruh dosanya sepanjang hidupnya. Ada 99 lembar. Setiap lembarannya itu sejauh mata memandang. Dosa toh itu Pak. Alangkah ya shocknya orang ini ya. Ya Allah, dosa saya kok gak nyangka ya sebanyak ini. Lalu catatan amal buruknya ini ditaruh di satu sisi neraca dan pastinya jomplang. Ya. Ketika orang ini shock, kemudian Allah mengeluarkan bitokoh, kartu. Ya, hadis ini dikenal dengan istilah hadisul bitokoh, hadis tentang kartu sakti yang Allah berikan kepada orang tersebut. Dan kartu ini kecil tapi tercatat, tertulis di situ tertera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu kartu ini ditaruh di sisi neraca satunya, di neraca kebaikannya, dan ternyata jauh lebih berat dari timbangan dosa-dosanya tadi. Nah, maka ketika Allah menampakkan tadi ditanya, hambaku, kamu cek dosa-dosamu itu, apa benar kamu lakukan? Dicek satu persatu. Iya ya Allah, semuanya benar, ini dosa saya ini.
Apakah di situ ada kezaliman dari malaikat-malaikat pencatat amalmu? Barangkali ada tambahan di situ. Enggak melakukan, ditulis melakukan. Dicek lagi, enggak, wahai Rabbu, benar ini semua yang saya lakukan. Detail ini catatannya. Tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa, hari apa, jam keberapa, menit, detik, di mana, apa perbuatannya, semuanya lengkap. Ada. Tapi setelah diberi bitokoh, yaitu kartu sakti istilahnya, yang bertuliskan lafaz la ilaha illallah, ini sebuah bonus dari Allah, diletakkan di neraca yang satunya ternyata lebih berat. Nah, lalu siapa orang yang mendapatkan bitokoh tersebut? Jawabannya adalah ahlut tauhid. Orang yang waktu di dunia memang banyak dosanya, banyak maksiatnya, tapi dia bertauhid, tidak berbuat syirik. Ini menunjukkan kehebatan tauhid. Makanya Rasulullah meletakkan 2 kalimat syahadat dalam rukun Islam di urutan yang pertama. Karena yang kedua, ketiga, keempat, kelima tidak ada artinya kalau nggak ada yang pertama. Salat, zakat, puasa, haji tidak ada artinya tanpa adanya syahadatain. Terhapus semuanya. Nah. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, sebanyak apapun dosa manusia, kalau dia bertauhid tidak berbuat syirik, peluangnya masih ada sangat besar. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, ya, saya kutip dari kitab Fathul Majid. Ya. Di mana Rasulullah bersabda dalam hadis qudsi, ya. Jadi Allah berfirman, ini hadis qudsi. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, beliau bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis qudsi, ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, lau ataitani bikurabil ardi khotoya, seandainya kamu datang menghadap aku dengan dosa sepenuh bumi, summa laqitani la tusyriku bi syai'a, tapi kamu datang menghadap kepadaku tanpa berbuat syirik. Dosamu banyak sepenuh bumi, tapi kamu gak berbuat syirik. La ataituka bikurabiha magfiratan, maka aku akan mendatangi kamu dengan membawa ampunan sebanyak dosamu itu juga, impas, akan bersih. Nah, ini menunjukkan pentingnya kita memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman bertauhid, di antara mereka pun ada yang masuk neraka. Karena orang itu ada yang dihisab, kemudian masuk neraka dan kekal selama-lamanya. Siapa mereka? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Mereka dihisab, hisabnya udah susah, kemudian endingnya masuk neraka dan kekal selamanya. Yang kedua, ada orang-orang yang beriman dihisab, hisabnya sulit, berat. Ya. Kemudian mereka masuk neraka tapi tidak selama-lamanya, tergantung banyak sedikit dosanya. Lalu diangkat lagi masuk ke surga. Dan ada yang ketiga, orang yang dihisab, hisabnya mudah lalu masuk surga. Tidak sampai disentuh api neraka. Dan yang kelima, ada orang yang tanpa dihisab langsung masuk surga. Siapa Pak yang kelas VIP ini? Kalau kita pingin yang mana Pak ini Pak? Minimal ya, hisabnya mudah masuk surga, ini minimal. Tapi kalau bisa ya, jangan kelas ekonomi, kelas VIP. Tanpa hisab, yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala azabin. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Siapa mereka? Justru mereka adalah man haqqaqat tauhid.
orang yang memurnikan tauhidnya. Sehingga dengan kemurnian tauhid itu orang ini memiliki tawakal yang tinggi. Karena dia tidak pernah mengandalkan kecuali Allah saja, tawakalnya tinggi. Itulah yang mendapat bonus masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Sebagaimana hadis tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Siapa mereka? La yastarquna wala yaktabuna wala yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka orang yang tidak minta diruqyah, tidak diobati dengan alkai, besi panas, tidak tatoyur, menganggap sial karena sesuatu, dan mereka sangat bertawakal kepada Tuhan mereka. Jadi endingnya adalah orang yang tawakalnya tinggi. Siapa mereka? Ahlu tauhid. Makanya bonusnya luar biasa. Nah, namun ada yang kedua, hisabnya sulit, masuk neraka karena banyak dosa, tapi selama dia ahlu tauhid maka ada peluang dia diangkat dari neraka. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, orang yang diangkat dari neraka itu ada dua macam. Yang pertama diangkat karena memang sudah selesai masa tahanannya. Kalau di dunia saja ada penjara ya, diponis 10 tahun ya, dia memang selesai 10 tahun baru dikeluarkan. Tapi kan ada juga Pak, diponis 10 tahun lalu mendapatkan keringanan. Apa ya istilahnya Pak? Remisi atau apa itu? Remisi ya. Amnesti apa remisi atau apa istilahnya itu? Ya. Jadi diponis 10 tahun tapi ada kalanya di tengah-tengah udah dikeluarkan dari penjara. Nah, orang di dalam neraka itu juga demikian. Ada yang disiksa dulu sampai masa tahanannya habis, dosanya udah impas dengan siksanya, baru dikeluarkan. Tapi ada juga yang di tengah-tengah masa siksaan dikeluarkan juga dari neraka, yaitu dengan adanya syafaat. Ya, rekomendasi. Baik itu syafaat yang paling besar itu syafaat Rasulullah SAW ataupun syafaatnya orang-orang beriman. Termasuk syafaatnya orang yang mati syahid. Termasuk syafaat teman-teman baik. Karena dalam hadis dijelaskan bahwa orang-orang beriman ketika masuk surga, perkara yang antara perkara atau hal yang ditanyakan olehnya kepada Allah adalah teman-temannya. Ketika seseorang masuk surga, salah satu pertanyaan kepada Allah, ya Allah, di manakah teman saya yang dulu biasanya beribadah bareng? Kami ngaji bareng, puasa bareng, bahkan pernah umroh bareng. Sekarang di mana ya Allah posisi mereka? Kalau sama-sama di surga akan ketemu. Nah, akan saling bercerita dengan penuh kebahagiaan. Ya Allah, untung ya biyen sampean ngejak aku ngaji. Jadi ngerti mana syirik, mana tauhid. Matur nuwun Mas sampean ya, dengan sebab sampean saya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah senangnya ya. Kalau sesama surga akan dicari juga. Tapi kalau ternyata teman saya di neraka, maka permohonan seorang mukmin di surga adalah meminta kepada Allah agar temannya diangkat dari neraka. Dan itu pun akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah teman-teman yang baik, yang soleh, agar kita nanti dicari oleh mereka. Ya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulannya, mumpung masih ada waktu, kita masih belum berhadapan dengan malakul maut, pastikan tauhid kita bersih. Pastikan tauhid kita murni. Jangan sampai tercampuri, terkontaminasi dan terkotori oleh perbuatan syirik, baik syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Teruskan kita mengkaji bab-bab tentang tauhid, teruskan mengkaji bab-bab tentang syirik agar kita tahu dan menghindarinya. Dan kita senantiasa memohon dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan sebagai ahlu tauhid yang dijauhkan juga dari perbuatan-perbuatan syirik. Maka orang-orang yang memurnikan tauhid di dunia akan mendapatkan petunjuk dan diteguhkan kehidupannya. Saat meninggal dunia juga diteguhkan oleh Allah. Saat di alam kubur juga diteguhkan oleh Allah. Dan saat hisab dan ada peristiwa mizan, maka dia akan diperberat timbangan kebaikannya. Dan mudah-mudahan kita termasuk
orang-orang yang memurnikan tauhid sehingga kita termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.